kembali lagi di channel kami, tempat terbaik untuk mendapatkan update hasil pertandingan, statistik lengkap, dan ulasan menarik seputar Piala Dunia 2026. Dalam menyaksikan pertandingan-pertandingan seru sebelumnya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hasil laga berikut yang tidak kalah menarik. Siapkan diri Anda untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan, statistik yang tercipta, serta tim-tim yang berhasil meraih poin penting dalam persaingan menuju babak selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, langsung saja kita bahas. Kembali ke pertandingan Swiss dan Bosnia. Timnas Swiss menunjukkan kualitasnya dengan meraih kemenangan, meyakinkan dengan skor 4-1 atas Bosnia. Meski skor akhir terlihat cukup jauh, pertandingan sebenarnya berjalan ketat sehingga pertengahan babak kedua. Swiss tampil lebih dominan sejak awal laga. Mereka menguasai bola hingga 63% dan mampu mengontrol tempo permainan dengan baik. Dari total 18 tembakan yang dilepaskan, 9 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Bosnia sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit, namun mereka hanya mampu menciptakan 7 tembakan dalam sepanjang pertandingan. Jumlah tersebut cukup lebih jauh di bawah catatan Swiss yang terus menekan dari berbagai sisi lapangan. Perbedaan kualitas terlihat jelas dari akurasi operan kedua tim. Timnas Swiss mencatatkan 563 operan sukses dengan akurasi 89%, sedangkan Bosnia hanya membubuhkan 281 operan sukses dengan akurasi 76%. Situasi semakin sulit bagi Bosnia setelah mereka kehilangan satu pemain akibat kartu merah pada menit ke-57. Bermain dengan 10 orang membuat mereka kesulitan mengimbangi intensitas serangan timnas Swiss yang semakin meningkat. Swiss akhirnya mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak 4 gol dan mengamankan kemenangan penting. Hasil ini membuat peluang mereka untuk lolos ke fase gugur semakin besar. Sementara timnas Bosnia harus bekerja keras pada laga berikutnya untuk menjaga asa mereka tetap hidup di Piala Dunia 2026. Kembali ke pertandingan selanjutnya, yaitu adalah timnas Kanada dan timnas Qatar. Sejak menit pertama, timnas Kanada langsung menunjukkan ambisi besar untuk meraih kemenangan dan tidak memberikan banyak ruang bagi Qatar untuk mengembangkan permainannya. Tapi dominasi Kanada terlihat jelas dari statistik pertandingan. Mereka menguasai bola lebih dari 60% dan menciptakan banyak peluang berbahaya sepanjang laga. Total 21 tembakan berhasil dilepaskan oleh timnas Kanada, dengan 11 diantaranya mengarah tepat ke gawang. Sebaliknya, pada timnas Qatar, kesulitan keluar dari tekanan. Mereka hanya mampu menciptakan 5 tembakan sepanjang pertandingan dan jarang benar-benar mengancam pertahanan Kanada. Selain unggul dalam penguasaan bola, Kanada juga sangat efektif saat memasuki kotak penalti lawan. Sebagai besar peluang, mereka berasal dari area berbahaya yang akhirnya menghasilkan 6 gol tanpa balas. Akurasi operan Kanada yang mencapai 90% semakin menunjukkan betapa dominannya mereka dalam mengontrol jalannya pertandingan. Qatar lebih banyak bertahan dan tidak mampu menghentikan gelombang serangan yang terus datang. Kemenangan telak ini menjadi salah satu penampilan terbaik Kanada sejauh turnamen berlangsung. Tambahan 3 poin membuat mereka semakin percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya. Kita kembali ke pertandingan Meksiko dan Korea Selatan. Meksiko berhasil mengamankan 3 poin penting setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, Meksiko tampil lebih percaya diri dan berani mengambil inisiatif serangan. Mereka beberapa kali mengancam gawang Korea Selatan melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat dari lini depan. Jika melihat dari statistik pertandingan, Meksiko memang sedikit lebih unggul. Mereka lebih banyak menguasai bola dan mampu menciptakan peluang yang lebih berbahaya dibanding Korea Selatan. Dari total peluang yang tercipta, Meksiko juga lebih sering menguji kiper lawan melalui tembakan yang mengarah ke gawang. Meski demikian, Korea Selatan bukan tanpa perlawanan. Tim berjuluk Taegukoo Warriors itu beberapa kali membuat lini belakang Meksiko bekerja keras melalui serangan balik cepat. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal menyamakan kedudukan. Dari sisi permainan, Meksiko juga terlihat lebih tenang saat mengalirkan bola. Akurasi operan yang tinggi membuat mereka mampu mengontrol tempo pertandingan dan mengurangi ruang gerak pemain Korea Selatan.
Secara keseluruhan, ini bukan kemenangan yang mudah bagi Meksiko. Namun berkat permainan yang lebih efektif dan disiplin, mereka berhasil membawa pulang 3 poin yang sangat berharga. Persaingan top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik. Untuk sementara, di posisi teratas terdapat Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol dengan koleksi 3 gol. Bintang Argentina tersebut masih menunjukkan kualitas terbaiknya dan menjadi pemain yang paling menonjol sejauh ini. Di belakang Messi, terdapat beberapa pemain yang sudah mengoleksi 2 gol seperti Kylian Mbappe, Kai Havertz, Denis Sundaf, Folarin Balogun, Alexander Isak, dan Yacine Ayari. Dengan turnamen yang masih berlangsung, peluang mereka untuk mengejar Messi masih sangat terbuka. Sementara itu, dalam top assist terdapat Joshua Kimmich, Denis Sundaf, dan Chris Wood berada di posisi teratas dengan 2 assist. Ketiganya menjadi pemain penting dalam membantu tim masing-masing menciptakan gol. Menariknya, beberapa pemain seperti Lionel Messi dan Denis Sundaf tidak hanya produktif mencetak gol, tetapi juga mampu memberikan assist. Hal ini menunjukkan besarnya kontribusi mereka bagi tim. Persaingan masih panjang dan setiap pertandingan bisa mengubah posisi di klasemen top skor maupun top assist. Siapakah yang akan bertahan di puncak hingga akhir turnamen? Kita tunggu bersama. Kita masuk ke klasemen Piala Dunia 2026. Pada grup A, sementara dipimpin oleh Meksiko yang tampil sangat konsisten dan berhasil meraih hasil maksimal. Korea Selatan terus membayangi di posisi kedua, sementara Republik Ceko dan Afrika Selatan masih berusaha mengejar ketertinggalan. Persaingan untuk merebutkan tiket lolos masih terbuka, terutama di posisi kedua klasemen. Pada grup B, menjadi salah satu grup paling ketat karena selisih poin antar tim sangat tipis. Kanada untuk sementara berada di posisi teratas, namun timnas Swiss, Qatar, dan Bosnia masih memiliki peluang yang sama untuk bersaing hingga pertandingan akhir. Kita masuk ke grup selanjutnya, yaitu ada grup C. Pada grup C terdapat timnas Skotlandia berhasil tampil impresif dan memimpin klasemen sementara grup C. Timnas Maroko dan timnas Brazil masih harus bersaing di papan tengah, sedangkan Haiti harus segera bangkit jika ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Pada grup D, terdapat Amerika Serikat menunjukkan performa yang sangat meyakinkan dan menjadi pemimpin grup D. Di Australia juga tampil cukup baik, sementara Turki dan Paraguay masih membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen grup. Kita lanjut ke grup E. Pada grup E terdapat timnas Jerman menjadi tim paling mencolok di grup E berkat produktivitas gol yang sangat luar biasa. Pantai Gading terus menempel di posisi kedua, sedangkan timnas Ekuador dan Curaçao masih berjuang untuk mengamankan poin penting demi menjaga peluang lolos.
Di grup F, terdapat timnas Swedia memimpin klasemen grup F setelah tampil dominan pada laga pembuka. Jepang dan Belanda masih bersaing ketat di belakang mereka. Sementara timnas Tunisia harus bekerja lebih keras untuk keluar dari posisi terbawah. Pada grup selanjutnya itu terdapat grup H. Grup H juga menghadirkan persaingan yang menarik pada timnas Uruguay, Arab Saudi berada di papan atas. Namun timnas Spanyol dan Cape Verde tetap menjadi ancaman karena selisih poin yang sangat dekat. Pada grup I, Norwegia tampil luar biasa dan berhasil memimpin klasemen sementara grup I setelah permainan yang baik. Prancis berada tepat di belakang mereka, sementara timnas Senegal dan timnas Irak masih berusaha mencari poin pertama di turnamen ini. Pada grup J, Argentina langsung menunjukkan kualitasnya dengan memimpin klasemen grup J. Austria terus membayangi di posisi kedua, sedangkan timnas Yordania dan timnas Aljazair harus segera bangkit agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan grup. Pada grup selanjutnya terdapat grup K. Timnas Kolombia berhasil mengamankan posisi puncak grup K setelah meraih kemenangan penting di laga pembuka. Timnas Portugal dan Kongo masih berada dalam persaingan ketat, sementara timnas Uzbekistan membutuhkan hasil positif pada pertandingan berikutnya. Pada grup terakhir yaitu terdapat grup L. Inggris memimpin klasemen grup L setelah meraih kemenangan yang cukup meyakinkan. Ghana juga tampil baik dan menempel di posisi kedua. Sementara itu, Panama dan Kroasia masih harus berjuang keras untuk mendapatkan poin pertama dan menjaga peluang mereka tetap hidup di turnamen ini. Head to head Piala Dunia 2026. Di posisi pertama terdapat timnas Swiss dan Bosnia. Timnas Swiss tampil dominan dalam rekor pertemuan melawan Bosnia. Dari 5 laga terakhir, Swiss berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa pernah kalah. Selain itu, timnas Swiss juga unggul jauh dalam produktivitas gol dengan mencetak 12 gol, sedangkan Bosnia hanya mampu mencetak 4 gol. Rekor tersebut memperlihatkan bahwa Swiss memiliki keunggulan baik dari segi hasil maupun kualitas permainan saat menghadapi Bosnia dalam beberapa tahun terakhir.
Pada pertandingan selanjutnya terdapat Timnas Kanada versus Timnas Qatar. Kanada datang dengan rekor yang lebih meyakinkan dalam 5 pertemuan terakhir menghadapi Qatar. Tim berujung The Canucks mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan dari sisi produktivitas. Kanada juga unggul dengan torehan 6 gol berbanding 4 gol milik Qatar. Dominasi Kanada dalam beberapa pertemuan terakhir menunjukkan bahwa mereka lebih konsisten dalam memanfaatkan peluang. Sementara Timnas Qatar perlu meningkatkan efektivitas serangan jika ingin membalikan keadaan pada pertemuan berikutnya. Kita kembali ke pertandingan Meksiko dan Korea Selatan. Meksiko berhasil mengamankan 3 poin penting setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua grup A Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan, Meksiko tampil lebih percaya diri dan berani mengambil inisiatif serangan. Mereka beberapa kali mengancam gawang Korea Selatan melalui kombinasi umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat dari lini depan. Jika melihat dari statistik pertandingan, Meksiko memang sedikit lebih unggul. Mereka lebih banyak menguasai bola dan mampu menciptakan peluang yang lebih berbahaya dibanding Korea Selatan. Dari total peluang yang tercipta, Meksiko juga lebih sering menguji kiper lawan melalui tembakan yang mengarah ke gawang. Meski demikian, Korea Selatan bukan tanpa perlawanan. Tim berjuluk Taeguk Warriors itu beberapa kali membuat lini belakang Meksiko bekerja keras melalui serangan balik cepat. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat mereka gagal menyamakan kedudukan. Dari sisi permainan, Meksiko juga terlihat lebih tenang saat mengalirkan bola. Akurasi operan yang tinggi membuat mereka mampu mengontrol tempo pertandingan dan mengurangi ruang gerak pemain Korea Selatan. Secara keseluruhan, ini bukan kemenangan yang mudah bagi Meksiko. Namun berkat permainan yang lebih efektif dan disiplin, mereka berhasil membawa pulang 3 poin yang sangat berharga.